Saya saksikan depan ada orang yang meninggal dalam keadaan badannya gede lebih dari saya. Begitu digotong orang 8 kayak menggotong kapas. Kok enteng banget, ini cuma 2 orang yang gotong. Saking entengnya tuh mayat tersebut. Kenapa? Karena dia berdoa terus kata saudaranya ketika meninggal, ya Allah, badan saya besar seperti ini ya Allah. Tapi tolong ketika digotong ya Allah, badan saya enteng seperti kapas. Betul-betul enteng tuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberi kita rahmat dan hidayahnya. Sehingga alhamdulillah pada Jumat yang penuh barokah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Selawat teriring salam marilah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sama-sama kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah Jumat berkah Yayasan Ajar Lampung yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi saya menghimbau, mengajak khususnya kepada diri pribadi saya untuk selalu bersyukur akan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur bukan berarti bahwa kita hanya bicara alhamdulillah atau mengucapkan terima kasih, tapi bagaimana syukur itu terimplementasi dalam sikap, tindak tanduk, dan perbuatan kita. Hari ini mungkin insya Allah kita semua tadi pagi dibangunkan oleh Allah dari mati kita yang sementara. Alhamdulillahillazi ahyana badama amatana wa ilaihim nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dari mati kita yang sementara, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kita masih bersyukur sementara ini, sementara masih diberikan kehidupan di dunia yang fana ini, di dunia yang katanya surga, dunia yang katanya neraka. Surga bagi orang-orang yang tidak merasakan kesusahan, bagi orang-orang yang merasa semuanya dimiliki. Dunia ini surga. Dan neraka atau bencana bagi orang-orang yang merasa hidupnya susah. Orang yang merasa hidupnya senang, bahagia, merasa dunia ini adalah surga, pasti dan pasti dia tidak pernah bersyukur. Kenapa? Karena dianggap dunia ini adalah segala-galanya. Seolah-olah dia ingin memiliki, ingin menguasai semua dunia ini. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan jabatannya, dan dengan kekuasaannya. Kadang kita terlena, diberikan oleh Allah sebuah jabatan, diberikan oleh Allah sebuah kekayaan, diberikan oleh Allah sebuah penghasilan yang mungkin menurut kita, pandangan kita itu sangat luar biasa. Dengan penghasilan, jabatan yang kita miliki, yang kita pegang, yang kita diamanati, kita mampu membeli semua yang kita inginkan. Sehingga seolah-olah dunia inilah surganya. Mau kemana bisa, mau kesini bisa, mau makan bisa, mau apapun bisa. Segalanya bisa. Maka kita akan merasa, wah, hidup ini sudah sangat nikmat. Hidup ini sangat nikmat. Tapi begitu sebaliknya. Bagi manusia, bagi makhluk yang mungkin pada saat ini diberikan Allah ketidakmampuan. Dengan usaha pagi, berangkat pagi, pulang malam, penghasilan cuma 50.000, anak 3, anak 4, belum bayar kontrakan segala macam. Hidup ini bagaikan di neraka. Ingin memiliki segala sesuatu susah. Jangan memiliki segala sesuatu, untuk makan saja, untuk memenuhi kebutuhan saja, memenuhi kebutuhan hidup untuk makan, air minum putih dan nasi saja susah.
dia merasa dunia ini sangat kejam bagi. Tidak sedikit pun membantu dia. Maka jangankan bersyukur, kebanyakan mengutuk dia. Mengutuk dengan sesuatu yang tidak dia pahami juga. Apa yang harus dia kutuk? Dia tidak ada yang salah dalam hidupnya. Dia datang ke dunia ini tanpa ada apa-apa. Nah, itulah manusia-manusia yang kalau di hatinya tidak ada iman, di hatinya tidak ada kekuasaan Allah, tidak memiliki Tuhan, maka dia akan selalu berusaha berpikir sesuai dengan kemauan dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan bahwa manusia ini, turunnya manusia ke muka bumi ini tidak ada lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, kata Allah, selain untuk ibadah. Tugas kita ibadah. Kalau ibadah kita kencang, ibadah kita tawaju, khusyuk sama Allah, maka apapun tadi yang dibilangkan di awal, kehidupan yang bahagia, senang, semua dapat dimiliki, kalau dibawa dengan rasa syukur, dengan rasa iman, ibadah kepada Allah, maka kesenangan itu akan Allah luruskan menjadi kesenangan yang dalam hatinya, tidak dalam keduniaannya. Dia senang tapi ada keberkahan Allah, dia bahagia tapi ada keberkahan Allah, dia punya jabatan tapi ada keberkahan Allah, maka dia akan bahagia. Begitupun sebaliknya, ketika kita diuji dengan kemiskinan, dengan kesusahan, tapi ada ibadah yang kita lakukan sama Allah, tawaju, dan kita yakinkan ini adalah ujian Allah, kita bersyukur atas itu, maka akan Allah buat tenang hatinya. Hatinya yang Allah buat tenang, pikiran yang buat Allah tenang. Hari ini gak makan, alhamdulillah, yang penting saya masih bisa ibadah kepada Allah, yang penting saya masih bisa bersyukur sama Allah. Saya baru 1 hari, sedangkan sebelah kanan kiri saya mungkin sudah seminggu gak makan. Saya sudah seminggu gak makan, sebelah kanan kiri saya sudah sakit, gak bisa ngapa-ngapain, saya masih sehat. Syukur. Hati dipenuhi dengan keduniaan, mau memiliki apapun saja yakin dan yakin, pasti dan pasti. Mungkin Bapak Ibu semua bisa melihat di anatomi tubuh manusia, bisa ngecek di Google, berapa sih diameter luasnya hati manusia ini? Kecil, nggak besar, hanya lingkaran sekitar berapa sentimeter saja, tidak lebih dari 10 cm, 5-6 cm luas hati. Tapi coba Bapak Ibu masukkan dalam hati itu mobil 10 biji, rumah 10 biji, apartemen 10 biji, semua dimasukkan. Pasti masih banyak space yang longgar dalam hati itu. Ada yang lebih bagus lagi, pengen lagi. Ada yang lebih bagus lagi, pengen lagi. Hati tidak pernah penuh. Kurang, space-nya masih banyak. Padahal diameternya sangat kecil. Padahal kalau kita ukur luas tuh rumah yang dibangun, yang dimiliki 1 hektar segala macam dengan peralatan perluasan yang lengkap segala macam, itu dimasukin dalam hati yang hanya luasnya cuma sekitar 3-4-5 cm, masih kurang. Masih belum penuh. Sedangkan luas bangunan, luas rumah segala macam, fasilitas segala macam, ada kolam renang segala macam, mobil bertumpuk segala macam, masukin ke dalam hati, masih kurang. Nggak penuh hatinya. Masukin lagi sawah, ladang, apa segala macam, saham-saham, emas segala macam, masih kurang hatinya. Masih bisa dimasukin lagi. Ditambah, nggak pernah penuh hati itu. Hati tidak akan pernah penuh. Hati Allah buat sebegitu elastisnya untuk, kenapa? Dunia ini Allah ciptakan dengan hina. Begitu Allah dunia ini Allah ciptakan, Allah tidak melihat lagi dunia ini. Allah ciptakan langsung Allah buang muka Allah, tidak dilihat lagi, saking hina. Kita hari ini berlomba-lomba dengan dunia, ingin memiliki ini, pengen memiliki ini, semuanya pengen. Oh, atas nama saya, nanti kalau bukan atas nama saya begini, ini harus saya miliki, ini harus kita miliki. Semua harus dimiliki, semua harus dipuasai. Biar apa? Biar tidak diambil orang, biar tidak begini. Padahal semua itu nanti pasti dan pasti
akan menjadi permasalahan, akan menjadi pertanggungjawaban. Tidak ada yang kita miliki saat ini, walaupun suatu buah permen, sebuah biji, sebijak bijak yang kita miliki, kita beli dengan segala sesuatu yang mungkin uangnya tidak haram, itu pasti dan pasti akan dipertanggungjawabkan. Walaupun dengan uang yang halal, itu pun masih akan diminta dipertanggungjawabkan. Kita beli sebuah kancing yang mungkin tidak ada artinya, cuma untuk menghias di posisi baju kita, kancing itu pun akan dipertanggungjawabkan. Saking semua yang kita makan ini, yang kita minum ini, semuanya dipertanggungjawabkan. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Hari ini, marilah saya mengintrospeksi diri saya, mengajak, menghimbau, menekankan kepada diri saya sendiri untuk kita belajar membersihkan hati. Membersihkan hati dari segala sesuatu yang tidak baik dan tidak mudah. Bagaimana cara membersihkan hati? Kita niatkan belajar untuk kita keluar di jalan Allah. Sehingga kita tinggalkan semua pekerjaan kita, semua kegiatan-kegiatan kita, semua usaha-usaha kita. Kita belajar mencari, mengislah diri kita. Kita hari ini datang berlomba-lomba malam markas, malam Jumat ke Al-Qiram. Luruskan hati, datangnya kena Pak Afdi, instruksi, kewajiban, peraturan, atau karena Allah. Kalau datang duluan, belum selesai udah pulang, itu niatnya untuk apa? Kalau datang belakangan, udah selesai semua, kirim foto untuk apa? Kita datang untuk mencari keberkahan. Orang-orang yang hadir di sana, yang duduk di sana, tawajuk di sana, yang sudah keluar 4 bulan, 40 hari, 1 tahun, dia datang berbagi kargo jari. Duduknya orang-orang itu, mungkin dilihat sama kita cuma datang duduk-duduk saja. Karena kita belum tahu manfaatnya. Para sahabat, dulu pun dikumpulkan Nabi juga dengan begitu, duduk-duduk saja. Mendengarkan tausiah, mendengarkan kargo jari, pengalaman-pengalaman orang yang sudah pernah keluar di jalan Allah. Nanti dari situ, maka Allah di atas, di kepala kita yang duduk-duduk tadi malam itu, banyak malaikat-malaikatnya Allah. Yang tawajuk, yang khusyuk mendengarkan bayan-bayan disampaikan, Allah kasih hidayah. Hidayah itu bukan milik Pak Afdi. Bapak-bapak yang datang semua kemarin, wah bakal dapat hidayah, bakal pulang mendapatkan amal dan iman yang kuat. Nggak bisa. Iman dan amal itu kita usahakan dan upayakan. Bapak Ibu mau membeli sesuatu, tapi nggak bekerja, tidak punya penghasilan, bisa beli nggak? Tidak akan mungkin bisa. Pengen beli handphone, harga handphone nggak pernah ditanya harga handphone itu berapa, nggak pernah dicari tahu merek handphone apa yang mau dibeli, dan tidak ada usaha untuk mendapatkan handphone tersebut, maka handphone itu hanya sekedar di mulut saja. Mau kemana? Mau beli handphone, tapi nggak ada usaha, uang nggak ada, niat mereknya juga nggak tahu, karena tidak usaha. Tapi kalau kita usahakan, saya pengen beli handphone merek Samsung, tipenya ini, merek ini, harganya sekian. Wah, cari informasi. Oh, harga sekian, kalau gitu saya nggak punya uang, ada uangnya sekian. Kalau ada DP, saya bisa langsung gini-gini. Ada upaya, ada usaha. Uang nggak ada, saya upayakan, saya ngojek, saya kerja, segala macam, ngumpulin uang. Ada uang untuk uang mukanya. Ada uang untuk beli tunainya. Maka karena ada usaha dan upaya, maka handphone itu pasti akan terwujud, akan tercapai. Nah, kita hari ini dapat iman, karena apa? Karena azan yang dibacakan, yang diucapkan oleh kedua ayah kita ketika kita baru lahir. Sah kita menjadi orang Islam. Tapi upaya usaha kita untuk mendapatkan iman, meningkatkan iman, nggak pernah kita usahakan. Ya iman yang segitu-segitu saja. Nggak pernah tumbuh iman itu. Seperti Bapak Ibu coba menanam mempunyai bibit beberapa pohon. Ada yang dikasih pupuk, ada yang cuma disiram, ada yang tidak diapa-apakan. Mana yang tumbuh lebih cepat?
Pasti ini kasih pupuk yang disiram. Yang disiram saja mungkin tumbuh, tapi hanya sebatas segitu saja. Yang nggak diapa-apain mungkin akan mati. Tanyakan dalam diri kita, iman kita ini seperti apa? Apakah masih ada karena dikasih air minum saja, masih hidup? Atau memang sudah mati? Karena tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, zikir, segala macam, imannya ada tapi udah mati. Jadi dia nggak paham apa-apa lagi. Ada yang sekedar duduk-duduk di majelis taklim, imannya ada tapi tidak berkembang-kembang. Ada yang sholat, ada yang ngaji, ada yang sedekah, imannya berkembang. Maka itulah iman. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di sisa kehidupan kita yang sementara ini dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, sekarang tinggal kita maunya mati mana? Bagaimana? Mau mati enak atau mati susah? Kalau kita mau mati enak, ya belajar ingat-ingat kematian. Bagaimana cara mati yang enak? Bagaimana mati itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Artinya Allah itu harus ada di hati kita. Bagaimana mati itu dalam keadaan husnul khotimah? Artinya semua perintah-perintah Allah kita laksanakan. Nggak bisa kok, saya niat matinya mati husnul khotimah, tersenyum, digotong enteng walaupun badan saya berat. Nggak pernah kita doakan. Nggak pernah kita minta, kita nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir, nggak pernah sedekah. Gimana mau mati enak? Allah sudah janji dalam Al-Quran, ud'ulu fisim kafah. Berdoalah, niscaya aku kabulkan. Doa itu langsung, tanpa ada hijab, tanpa ada perantara, tanpa ada pembatas. Langsung. Hamba-hambanya yang tawadu, yang lagi benar-benar ingin dekat sama Allah, ketika dia berdoa dengan dia khusyuk wal kudus sambil nangis bermunajat, tembus langsung ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang-kadang enggak. Kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan bagaimana mati kita. Doakan mati kita itu, ya Allah, mudah-mudahan hamba ketika mati nanti ya Allah bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya Allah. Mudahkanlah perjalanan hamba, ya Allah. Ketika dimandikan, dikafani, dibawa ke tempat peristirahatan hamba yang terakhir, dimasukkan ke liang lubur, badan hamba yang gemuk ini enteng digotongnya, ya Allah. Ada orang yang seperti itu. Ketika saya pergi haji kemarin, saya saksikan depan ada orang yang meninggal dalam keadaan badannya gede lebih dari saya. Begitu digotong orang 8 kayak gotong kapas. Kok enteng banget, akhirnya cuma 2 orang yang gotong. Saking entengnya tuh mayat tersebut. Kenapa? Karena dia berdoa terus kata saudaranya ketika meninggal, ya Allah, badan saya besar seperti ini ya Allah. Tapi tolong ketika digotong ya Allah, badan saya enteng seperti kapas. Betul-betul enteng tuh manusia. Tinggal tergantung kita, doa-doa kita di mana. Ini enggak kita mintanya, ya Allah, tambah rezeki ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan gaji cepat ya Allah, gaji naik ya Allah. Ya Allah, nanti mau bisa beli ini ya Allah. Ya Allah, nanti bisa beli ini. Ya Allah, tambahkan iman, jarang kita ucapkan. Ya Allah, matikan hamba usul ketimbang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya Allah, mudahkan lidah hamba ya Allah. Enggak pernah kita ucapkan. Yang kita ingat dunia saja. Doa-doa ya Allah, mudah tambah rezeki ya Allah, sukses ya Allah, PPDB penuh ya Allah. Iman kurang. Ya Allah, tambahkanlah iman-iman para pemimpin Islam ajar ini ya Allah, para kepala sekolah kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah. Tambahkan iman kami ya Allah, istiqomah kami ya Allah, tawajukan kami jalan selalu ibadah kepada Engkau ya Allah. Tuluskan, ikhlaskan doa-doa kami ya Allah, niat-niat kami dalam menyerahkan ibadahmu kepadamu ya Allah. Kalau nggak pernah diucapkan, nggak pernah lancar ngomong seperti itu. Doanya dunia. Ya Allah, saya besok mau beli mobil, cukupkanlah uang DP-nya ya Allah. Ya Allah, besok saya mau beli rumah ya Allah. Ya Allah, besok saya mau nikah, lancarkan pernikahan saya ya Allah. Ya Allah, saya besok ingin menikah. Mudah-mudahan rumah tangga yang hamba bangun menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Tanamkan iman dalam Islam dalam hati hamba. Itu doa dulu. Doa minta iman dulu. Doa minta hidayah dulu. Setelah Allah dekat sama kita, Allah ada dalam hati kita, Allah masuk dalam pikiran hati dan badan kita, apapun yang kita mau pasti akan dikabulkan. Seperti kata spiritku tahu yang kau mau. Pasti. Belum kita ucapkan Allah sudah tahu. Saking
Karena Allah tahu kita sangat dekat sama Allah. Kita minta untuk jadi kekasihnya Allah. Doa ya Allah, mudah-mudahan menjadi kekasihmu ya Allah, dekat dengan ibu ya Allah. Doa sama. Bayangkan ketika kita sholat tuh banyak mudarat, banyak kelakuan-kelakuan yang telah kita lakukan yang kita zolimkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sholat itu bisa tawaju. Ketika kita membaca Al-Fatihah, pasti akan terasa getaran-getaran. Begitu hina ya Allah, hamba yang hina ini ya Allah, hamba yang penuh lumuran dosa ini ya Allah, menghadapmu ya Allah dengan pakaian seperti ini ya Allah. Belum lazim, belum bisa pantas hamba menghadapmu ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa yang hamba pikul hari ini ya Allah, untuk itu ya Allah. Inilah siratal mustaqim, tunjuk ya hamba jalan ini. Nangis kita minta sama Allah. Kita yang penuh lumuran dosa ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hina. Ya mudah-mudahan sholatnya itu Allah terima. Ini nggak ada kebayang itu. Sholat yang penting lepaskan kewajiban. Ada tergetar di hati kita. Tapi kalau ingin, wah, mau pergi, kalau niat yang bagus-bagus sih ya, udah pergi ke umroh, pergi haji sampai di sana nggak bisa nangis. Keras hatinya, kenapa? Sudah bangga bisa ngeliat Ka'bah, sudah bangga bisa mencium Ka'bah, sudah bangga bisa memeluk Ka'bah. Besok berangkat lagi pasti udah gak ada kekuatan lagi. Allah cabut itu semua. Ngeliat Ka'bah biasa aja, ngeliat rumah biasa. Kenapa? Hatinya sudah merasa lebih bangga. Wah, saya bisa berangkat, saya bisa pergi. Maka bersihkan hati kita, meluruskan kita. Niatkan belajar hari ini 2,5 jam, 1 jam, setengah jam, 10 menit bicaralah kebesaran Allah. Duduk, kita ngomong kebesaran Allah dulu yuk. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Allah Maha menciptakan, Allah yang memberi, Allah yang menghidupkan. Udah selesai. Tapi ada Allah di hati kita. Ada dari mulut kita yang kecil, yang ngomongnya nggak ada remnya, nggak ada segala macamnya. Kita ada omongan tentang Allah. Kalau ngomongin dunia pintar semuanya. Tapi coba ngomongin Allah. Duduk, saya nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Karena nggak mau dicoba. Karena Allah tidak ada dalam hatinya. Masukkan kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Razik, Allah Malik. Allah Khalik, Allah Razik, Allah Malik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hari ini saya lebih banyak ngomongin dunia ya Allah. Hari ini saya lebih banyak menggibah ya Allah. Hari ini saya banyak ngomongin masalah bangunan ya Allah. Hari ini saya banyak ngomongin masalah IT ya Allah. Hari ini banyak saya hanya membuat konten-konten ya Allah. Belajar istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Engkau Maha segala-galanya. Udah senang Allah. Walaupun cuma 1 menit. Besok tambah 2 menit. Tambah 3 menit, tambah 2,5 jam 1 hari. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah dan kekuatan untuk selalu beristighfar, bermunajat, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan dalam diri kita, hati kita kebesaran-kebesaran dunia dan masukkan perlahan-lahan kebesaran-kebesaran dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah dan kekuatan, semakin tawadhu, khusyuk dan ikhlas untuk selalu mengejar memperbaiki iman dan Islam kita. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kekurangan kata-kata yang salah, kurang tepat dan menyinggung hati Bapak Ibu semua, saya Afdi Muslim bin Muswardi Tahir, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua dan kepada Allah saya mohon maaf. Kalaupun ada kata-kata yang tepat, yang benar dan bisa menggiurkan Bapak Ibu semua, yakin itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Afdi Muslim bin Muswardi Tahir, hamba yang ghaib, yang fakir, yang bisa tidak paham apa-apa. Semua hanya saya berharap bermunajat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.